Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian membaca atau menonton kisah seseorang yang menginspirasi? Nilai keteladanan apa yang dapat kalian ambil? Contohnya? Oh iya, sebelum itu ada yang nggak masuk hari ini. Aulia, terus siapa lagi? Iya, terus ada lagi? 3 berarti ya? Nah, kegiatan kali ini tujuan pembelajarannya kalian dapat menemukan pokok-pokok informasi seperti peristiwa penting, terus nilai keteladanan, pendidikan tokoh, karir yang ada di dalam teks biografi yang telah kalian simak dengan tepat. Sebelum saya menayangkan video biografinya, kalian diharapkan mencatat pokok-pokok informasi penting tersebut dan menyimak secara tepat ya. Salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan di Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional Presiden Soekarno. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Sementara seperti apa kisah selengkapnya, yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Misalkan, sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarang bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendan. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Ia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan pikiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Vienna. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang beberapa kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah
dan Jodin. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rusmini saudaranya, ia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911 ia membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abendanon dan orang-orang yang setuju dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Besar Nasional. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan nama jalan di Belanda. Era Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Sudah ya. Sebelum saya membagikan LKPD-nya, saya akan membagikan kelas menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dikerjakan bersama kelompok, didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit cukup.
Oke, sudah ya. Sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Iya. Baik, aspek biografi. Yang pertama nama dan identitas tokoh. Yaitu tadi ada nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini. Yang bertempat tanggal lahir di Jepara 21 April 1879. Wafat tanggal 17 September tahun 1904. Yang dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Yang kedua, latar belakang keluarga. Kartini lahir dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya seorang bupati sehingga ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Namun karena adat, terpaksa ia harus menjalani masa pingitan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Untuk riwayat pendidikannya, Ibu Kartini pernah bersekolah di ELS, namun ia harus berhenti sekolah karena adat yang mengharuskan perempuan dipingit. Setelah itu, ia belajar secara mandiri melalui membaca buku dan surat dengan teman-temannya di Belanda. Selanjutnya ada perjalanan karir. Kartini dikenal melalui pemikiran dan tulisannya tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ia juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara. Oke, selanjutnya kelompok 3. Baik Ibu, selanjutnya ada beberapa peristiwa penting dalam hidup Kartini, yaitu yang pertama mengalami masa pendidikan yang membatasi kebebasannya. Yang kedua, aktif menulis surat yang kemudian dibukukan menjadi registrasi. Ketiga, mendirikan sekolah perempuan. Dan yang keempat, wafat pada usia muda setelah menikah. Poin selanjutnya dibaca. Selanjutnya yaitu nilai keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Kartini ini adalah yaitu semangat belajar yang tinggi, berani memperjuangkan hak perempuan, pantang menyerah meskipun dalam keterbatasan, dan peduli terhadap pendidikan. Oke, selanjutnya kan ada pertanyaan lanjutan. Untuk pertanyaan pertama kan mengapa tokoh tersebut layak dijadikan teladan, dan pertanyaan kedua, nilai apa yang ingin kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok terakhir untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Ibu, jadi untuk yang dijadikan teladan itu, jadi Kartini ini kayak dijadikan teladan karena beliau memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian meskipun hidup dalam keterbatasan adat pada masanya, Kartini ini tetap berusaha belajar, berpikir maju, dan menyuarakan kesetaraan melalui tulisan-tulisannya. Sikap pantang menyerah, berani, dan peduli terhadap sesama membuatnya menjadi sosok yang inspiratif. Kemudian nilai keteladanan yang ingin saya terapkan di sini adalah semangat belajar dari beliau yang tidak mudah menyerah. Contohnya, saya akan tetap berusaha memahami pelajaran meskipun itu terasa sulit, aktif bertanya kepada guru, serta membaca buku untuk menambah wawasan. Selain itu, saya juga ingin meneladani sikap peduli dengan membantu teman yang kesulitan belajar. Oke, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat semua kelompok. Jadi, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa menyampaikan? Iya, Mbak Andin? Melatih ketelitian dalam Iya. nilai keteladanan kelompok secara sistematis. Iya, kegiatan kita kali ini melatih kita menemukan pokok-pokok informasi penting yang di dalam teks biografinya dan menemukan nilai teladan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.